Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 13 April 2025, jam 9 pagi. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Diberitahukan kepada jemaat bahwa ibadah Minggu 13 April 2025 di 21 jemaat klasis Kota Ambon akan diteguhkan 836 orang calon anggota SIDI Gereja Protestan Maluku. Mohon topangan doa bagi pelaksanaan peneguhan anggota SIDI gereja dimaksud. 2. Ibadah Minggu 13 April 2025 jam 9 pagi dan jam 6 sore di Gereja Maranatha merupakan ibadah Minggu Sengsara Kristus yang ke-7 sekaligus perhaliran untuk mempersiapkan perjamuan kudus Jumat Agung tanggal 18 April 2025 mendatang. 3. Dalam ibadah pagi ini akan dilaksanakan baptisan kudus terhadap 1 orang anak. 4. Ibadah Pemuda Klasis Kota Ambon akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 April 2025 jam 6 sore di Gereja Maranatha. Mohon kehadiran para pemuda dan pemudi dalam ibadah dimaksud. 5. Ibadah Perjamuan Kudus Jumat Agung 18 April 2025 dilaksanakan hanya 1 kali jam 9 pagi di Gereja Maranatha. 6. Ibadah Paskah Kristus pertama Minggu 20 April 2025 dilaksanakan hanya 1 kali pada jam 6 sore di Gereja Maranatha. 7. Ibadah Paskah Kristus kedua Senin 21 April 2025 dilaksanakan hanya 1 kali jam 9 pagi di Gereja Maranatha. 8. Penerimaan kolekta Minggu 6 April 2025 jam 9 pagi sebesar Rp12.509.000. Syukur sebesar Rp1.020.002. Persepuluhan sebesar Rp4.750.000 dan sarana fisik sebesar Rp972.000. Penerimaan kolekta Minggu 6 April 2025 jam 6 sore sebesar Rp5.375.000. Syukur sebesar Rp142.000, persepuluhan sebesar Rp800.000 dan sarana fisik sebesar Rp670.000. Yang melayani ibadah saat ini Pendeta Jene Peter dengan menggunakan tata ibadah baptisan anak. 11. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih dan Majelis Jemaat GPM Ora et Labora. Pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya 50 ayat 4 sampai 11 dan Lukas 23 ayat 26 sampai dengan 32. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Cynthia Matahelumual, Cynthia dan Katres Meyano Nicholas. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 162, bait 1, 2, 3, dan 4. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 376. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 13 April 2025, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Marilah kita mulai. Penolong kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ialah Allah yang terus-menerus mengasihi dan menyelamatkan manusia dan alam semesta ciptaannya melalui Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Ialah Allah yang terus berkarya di tengah-tengah dunia ini melalui kuasa Roh Kudus. Damai sejahteranya menyertai jemaat. Amin. Haleluya. Mari bersama secara berbalasan kita menaikkan mazmur puji-pujian. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji.
Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung, kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Peringatan kepada besarnya kebajikan akan dimasyurkan mereka. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Amin. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 294 secara bersama. Jemaat kekasih Tuhan, dalam ibadah ini akan dilayani baptisan kudus terhadap satu orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah dan pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat yang ke-19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka, seperti yang tertulis pada Markus 10 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Dengan demikian, baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-17. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul, bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-39. Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 dan 2 sebagai respon kita bersama.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu, marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebagai persekutuan orang percaya, marilah secara bersama-sama kita mengaku dosa-dosa kita dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunannya. Ya Allah, di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan kami. Ya Allah pengasih kami, mengakui dosa-dosa kami baik sebagai orang tua maupun saksi baptisan. Ampunilah kami bila dalam melaksanakan tanggung jawab, membina dan membesarkan anak-anak yang Engkau anugerahkan, serta anak-anak di sekitar kami. Kami tidak mampu melaksanakannya sesuai kehendak-Mu. Baharuilah hidup kami agar kami mampu hidup menurut kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk semua kita yang telah mengaku dosa kita di hadapan Allah dengan tulus, dengarkanlah berita anugerah dan pengampunan dosa. Dengarkanlah firman Allah yang seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai ke-5 dan ayat yang ke-8. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis di dalam Kristus, telah dibaptis di dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kidung Jemaat nomor 183 ayat yang kedua kita nyanyikan secara bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi semua orang yang telah mendengar pemberitaan anugerah dan menerima pengampunan dosa, dengarlah petunjuk hidup baru. Seperti orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan, dan dibaharui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulunya mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kidung Jemaat nomor 182 ayat 1 dan 4 kita nyanyikan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pujian bagi Allah dari saudara solois, saudara Cynthia Mata Helemual. Selamat pagi jemaat sekalian, Shalom. Satu pujian untuk Tuhan beta bawakan di pagi ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altar
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama Yesaya 50 ayat 4 sampai 11 dan Perjanjian Baru Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Sebelum kita membaca firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Bapa di surga yang adalah firman yang hidup, lewat kesempatan kebaktian Minggu Sengsara yang ke-7 di pagi ini Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan tuntun kami dengan kuasa roh dan hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa maksud Tuhan lewat firman kebenaran yang akan kami baca dan kami dengar di saat ini. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk dapat memaknai itu dalam seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Yesaya 50 ayat 4 sampai 11 yang berbunyi demikian. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya? Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu. Dan di tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang, oleh tangan kaulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi Shalom. Selamat pagi untuk kita semua, ibu, bapak, anak-anak, para pemuda-pemudi. Sebelum saya memulai refleksi ini, saya ingin menceritakan
sebuah kisah di mana salah seorang kenalan saya mengisahkan hidupnya yang sedang berhadapan dengan teman-temannya yang bermasalah. Lalu karena kasihan, dia bersama-sama dengan teman-temannya tersebut mendengarkan keluh kesah mereka. Tetapi ketika meminta bantuan, dia menolak. Karena dia memberi alasan kepada saya bahwa temannya ini bermasalah, yang curhat kepada dia, bermasalah karena gaya hidupnya yang tidak bertanggung jawab. Lalu kemudian mengakhiri percakapan tersebut, kenalan saya tersebut menyatakan bahwa Ibu Pendeta, satu nih pung salib masing-masing ada. Beta pung salib juga ada, dia pung salib juga ada. Kalau dia pun salib, dia bikin gara-gara, dia ciptakan sendiri gara-gara dia pun kalakuang. Beta pun salib sendiri itu karena beta masalah hidup. Yang menjadi pemahaman dan pikiran beta pada saat itu, sebenarnya apa makna salib bagi kita semua? Apakah salib selalu identik dengan masalah hidup? Jadi kalau ada masalah, itu ketompong salib. Kalau berhadapan dengan pergumulan, itu ketompong salib. Entah masalah tersebut berasal dari akibat respon kita terhadap hidup-hidup kita yang tidak bertanggung jawab, atau karena persoalan-persoalan yang tidak kita pikirkan itu terjadi. Mau salib besar, mau salib kecil, semua orang ada salib. Lalu pertanyaannya, apakah hanya pada saat susah lalu kita punya salib? Senang itu sempung salib. Apakah salib selalu berhadapan dan selalu dikaitkan dengan kesusahan, pergumulan, duka dan sebagainya? Lalu selalu memakai kata-kata, ini ketompong salib sudah, ini ketompong keluarga pun salib sudah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 21 menjelaskan bahwa salib adalah tempat pertukaran agung di mana Kristus tidak berdosa menggantikan kita yang berdosa agar dalam Yesus Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Karena itu salib bukan tempat pertukaran masalah-masalah kita. Oleh karena persoalan-persoalan hidup yang tidak terelakkan, oleh karena pergumulan-pergumulan hidup yang harus kita alami. Salib adalah manifestasi kasih Allah yang tidak terhingga. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dan bahkan menurut salah seorang teolog bernama Calvin mengatakan bahwa salib adalah kedaulatan Allah dalam rencana penyelamatan melalui Yesus Kristus. Jadi jangan pakai kata ini ketompong salib untuk berlindung, untuk lari dari masalah yang kita buat sendiri, untuk menjadi tameng untuk segala hal, sehingga terkadang kita pasrah atau kadang-kadang kita melarikan diri. Slogan-slogan iman kita terkadang memakai untuk menutup perbuatan-perbuatan kita yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena persoalan hidup, gaya belanja, suka belanja online atau judi online, lalu bapinjam kiri kanan. Giliran bapinjam orang datang tagih, susah. Ketika susah menangis lalu bilang, ini beta pun salib sudah. Terkadang kita menggunakan slogan-slogan tersebut untuk menutup kebusukan kita, menutup perlakuan tidak adil. Kita tidak adil pada jati diri dan identitas kita. Sehingga memakai slogan-slogan iman untuk menutup semua perbuatan-perbuatan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana penjelasan tentang salib itu dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 11 dan Lukas pasal 23 ayat 26 sampai 32 yang merupakan pembacaan kita. Yesaya pasal 50 adalah salah satu dari 4 nyanyian tentang hamba yang setia yang sering kita baca. Salah satunya Yesaya 42, Yesaya 49, 52.
Yesaya 50 menekankan kekhususan pada tema yaitu sikap ketaatan sebagai seorang hamba. Kita mulai melihat di dalam ayat yang keempat hingga ayatnya yang kelima yang tadi kita baca, bahwa hamba tersebut mengakui Allah telah memberikan lidah seorang murid. Lidah seorang murid supaya dengan perkataan memberikan semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Supaya jangan dengar orang lalu bicara ke muka, supaya jangan judge orang. Karena itu lidah yang kita miliki adalah lidah seorang hamba untuk memberi semangat kepada orang. Jangan untuk cepat menilai orang, tapi untuk mendukung orang di dalam setiap kesusahannya. Karena itu setiap pagi hamba tersebut mengatakan di ayat yang keempat, ia mempertajamkan pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi lidah yang berkata untuk memberi dukungan dan semangat itu dimulai dengan mendengar juga. Jadi lidah dan telinga itu harus sama-sama seimbang. Tidak boleh berat sebelah, lidah lebih berat dari telinga. Akhirnya lebih cepat menjudge orang, menilai orang tanpa mendengar dengan hati dan empati seluruh hal yang ada. Kemudian ayat yang kelima kita lihat bahwa hamba Tuhan tersebut mengatakan Tuhan telah membuka telinganku dan membuat dia tidak berontak, tidak berpaling ke belakang. Karena itu ayat yang keenam mengatakan dia memberi punggung kepada seluruh masalah yang ada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ayat 4 dan 5 adalah sebuah ketaatan yang ditunjukkan oleh hamba tersebut, sehingga pada ayat yang ke-6 penderitaan yang dialami oleh hamba tersebut adalah konsekuensi dari seluruh pelaksanaan ketaatan tersebut pada ayat yang keempat dan kelima. Penderitaan yang tidak terelakkan pada ayat yang ke-6 adalah konsekuensi dari semua ketaatan yang ditunjukkan. Sehingga jangan kita mengartikan bahwa untuk menerima kekudusan, menerima sebuah salib, maka kita harus menjalani penderitaan dengan pasif, tidak. Dan kemudian berlindung dalam slogan-slogan iman kita, tidak. Itu dia pun salib, beta pun salib juga ada. Masing-masing tanggung dia salib juga. Apa yang dimaksudkan di dalam Yesaya pasal 50 ayat keempat hingga ayat yang ke-11 mengatakan bahwa seluruh penderitaan yang hamba tersebut alami adalah konsekuensi dari sebuah ketaatan, kesetiaan, ketabahan untuk menjalani panggilan kehambaannya. Sehingga di ayat yang ke-6 dia menjalani penderitaan bukan dengan pasif tetapi dengan aktif. Karena semua karakter kehambaan yang dia miliki. Karena itu dia yakin bahwa Allah akan menolongnya. Ayat 7, 8, 9 menyatakan pengharapan yang sungguh. Bukan hanya ketaatan dalam sikap, tetapi ketaatan di dalam pengharapan bahwa Tuhan akan menolongnya. Bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia jalani, apa yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran. Di ayat ke-8 dia mengatakan dengan jelas bahwa menyatakan aku kebenaran. Siapa yang berani berbantah dengan aku? Oleh karena sang hamba tersebut menyatakan kebenaran. Dia tidak lari dari tanggung jawab. Karena itu ketika penderitaan terjadi dia menderita dengan aktif oleh karena semua konsekuensi yang ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam seluruh penjelasan yang dijalani di dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai 11, kita melihat bagaimana salib itu sebenarnya adalah sebuah ketaatan. Bukan sebuah perlindungan yang kosong. Ketaatan yang dijalani secara utuh. Ketaatan yang dijalani secara penuh.
Sehingga penderitaan yang dijalani adalah akibat dari ketaatan tersebut. Itu salib. Pertolongan yang Tuhan berikan akibat dari ketaatan yang kita tunjukkan. Itu kemuliaan salib yang diperlihatkan. Dan kemudian di ayat 10 dijelaskan bahwa 10-11 hamba tersebut melihat bagaimana Allah menghukum mereka yang menindas Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian kita lihat pada Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-32. Kita membaca tentang bagaimana Yesus disalibkan. Kita melihat ada beberapa tokoh di situ, ada Simon dari Kirene, perempuan-perempuan yang menangis, orang yang mengikuti. Pertanyaannya, siapa kita di tengah-tengah seluruh tokoh-tokoh yang ada? Orang yang mengikuti untuk menonton, atau perempuan yang menangis, atau Simon dari Kirene yang membantu memikul salib? Saya melihat tokoh ini sangat unik karena dia tiba-tiba muncul di tengah narasi kisah yang ada. Dan saya mengaitkan bahwa dia adalah orang yang rela membantu, menolong Yesus. Tapi juga sosoknya menunjukkan pemahaman tentang bahwa Allah tetap bersama dengan kita. Bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Penderitaan yang Yesus jalani di dalam salib yang Dia pikul. Ternyata ada Simon Kirene yang membantu walaupun sesaat. Kitab Matius, Markus, Lukas menggambarkan dengan sangat berbeda. Tapi dalam Lukas kita melihat bahwa tentara Romawi ini menahan. Jadi seolah-olah ada paksaan. Tapi dia kemudian di dalam tengah-tengah paksaan tersebut, dia menjalani dan memikul salib tersebut. Dan dia mengikutinya dari belakang. Yesus berjalan di depan. Kita melihat bahwa betapa menderitanya Yesus. Sudah sangat lelah. Lalu sosok Simon dari Kirene datang untuk membantu. Membantu dan menolong bukan karena untuk meringankan, tetapi menunjukkan pertolongan Allah di tengah-tengah seluruh pergumulan yang ada. Mengambil bagian dalam menyatakan langkah untuk memikul salib. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ibu Bapa, serta anak-anak. Salib yang sebenarnya adalah ketaatan kepada Allah. Bahwa penderitaan sebagai konsekuensinya adalah bagian yang tidak terelakkan. Bahwa salib yang sebenarnya adalah sebuah pengorbanan. Sebuah karakter iman dan identitas kita. Yang menunjukkan bahwa ketika kita pikul salib, ketika kita ada di dalam salib kita patuh, kita taat, kita tabah, kita setia. Oleh karena panggilan kita, bukan karena gaya hidup yang tidak bertanggung jawab. Salib yang sebenarnya adalah sebuah pengorbanan yang ditunjukkan oleh seorang suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua. Atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan, dengan masing-masing porsi yang ada, dengan pekerjaan yang kita gumuli, dengan latar belakang kita. Di tempat-tempat kerja kita, di tempat-tempat pergumulan kita, tempat-tempat pengabdian kita, tempat di mana kita belajar, tempat di mana kita bersekolah. Tahu dunia ada susah nih. Harga-harga naik, mar belanja iko suka online kiri kanan muka belakang, judi online dan sebagainya. Lalu ketika koperasi atau orang datang tagih, tip kolektor, lari. Lalu susah bilang, hayo beta pung salib nih barat lawang. Persoalannya apakah itu salib?
Pertanyaannya, itu salib? Ataukah itu karena kita sendiri yang menambah beban dalam seluruh kehidupan kita? Orang tua tidak memperhatikan anak di dalam pengasuhannya, pola didiknya, lalu ketika dewasa, anak melakukan hal yang tidak diinginkan, lalu orang tua bilang, itu beta pun salib. Kita bertanya dalam setiap perjalanan hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini di Kota Ambon, di Klasis Kota Ambon ada 800 lebih pengikut CD, pengikut Kristus yang menjadi disidikan. Ada 13.900 lebih anak-anak kita yang CD. Dan hari ini ada satu baptisan yang kita jalani di dalam ibadah di pagi ini di gedung gereja. Pertanyaannya, apakah mereka yang CD, yang telah menjalani pendidikan katekisasi, akan terus memikul salibnya? Akan terus setia di dalam setiap panggilannya? Atau ini hanya menjadi ritus biasa? Hal-hal biasa yang itu memang akampung ritual begitu anak-anak sebelum pergi sekolah atau sebelum lulus SMA, CD sekali supaya sempikir lagi. Ataukah sebuah tanda keimanan bahwa anak-anak kita yang dewasa ini, yang sudah mau beranjak dewasa, sudah waktunya untuk menyatakan, untuk memikul salibnya. Terkadang kita membedakan gereja dan dunia, padahal kita adalah orang-orang yang dipanggil dari dalam dunia masuk ke gereja untuk keluar kembali ke dunia. Kita adalah orang-orang yang memikul salib dengan keutuhan yang ada. Kita tidak membedakan mana liturgi gereja, mana liturgi kehidupan. Kita adalah orang-orang yang kalau kita mengaku memikul salib, kita pikul dengan sungguh-sungguh, kita lihat menjalaninya dengan seluruh ketabaan, ketaatan, kesetiaan yang kita miliki. Supaya hidup kita betul-betul menyatakan Kristus yang tersalibkan. Bukan untuk menderita secara pasif, tetapi aktif menyatakan berita penyelamatan Allah, pengampunan dosa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus oleh karena kasih Allah yang agung itu. Kita tidak bisa membedakan, ya sudahlah CD ini, baptis ini adalah biasa yang mesti kita lakukan. Tapi sebuah liturgi kehidupan yang tidak terlepas dari ritus-ritus gerejawi kita. Dijalani untuk dimaknai, dijalani untuk dinyatakan. Bukan sebuah penyataan ritus-ritus kosong, tetapi ritus kehidupan yang dimaknai dengan sungguh-sungguh. Agar anak-anak kita bertumbuh di dalam setiap sakramen, baptisan maupun CD yang kita arahkan mereka untuk mendapatkan. Sehingga tugas orang tua dan orang tua saksi tidak hanya sekedar sampai di ritus atau orang tua saksi pas dekat ulang tahun baru kasih ampau atau Natal, tetapi hidup di dalam ketaatan untuk menggiring anak tersebut setelah menerima baptisan kudus itu. Supaya dia mampu memaknai tanda dan meterai yang telah dia dapatkan. Bukan sekedar hari Minggu saja, kebetulan Minggu Sengsara ke-7 lalu mau datang kas baptis, bukan. Tetapi anak ini bertumbuh di dalam penghayatan identitas yang utuh, yang tidak kosong. Sehingga pada saatnya ketika dia menjalani seluruh kehidupannya, dia menjadi saksi Kristus untuk menyatakan bahwa dia adalah pemberita-pemberita yang memberita tentang salib Kristus yang tersalibkan. Selamat menjalani Minggu Sengsara ke-7. Selamat mempersiapkan diri memasuki Pekan Suci untuk perayaan Minggu Jumat Agung dan Paskah. Tuhan memberkati katong semua. Amin.
Jemaat yang dikasihi, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat 376 sebagai respon atas seluruh pemberitaan firman dan mempersiapkan diri untuk memasuki pelayanan baptisan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan baptisan kudus, karena itu orang tua dan para saksi diundang untuk berdiri. Sebagai para orang tua dan saksi, dengarkanlah seluruh pertanyaan ini. Adalah kewajiban bagi setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu, pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan, sehingga memungkinkan anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat diundang berdiri. Apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta, kasih, dan pengetahuan, serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita?
Marilah saudara-saudari jemaat kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah, marilah kita berkata bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kahil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, para orang tua dan saksi tetap berdiri. Marilah kita berdoa. Marilah kita mendoakan anak yang akan dibaptis ini, supaya ia memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja ini dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Amin. Kidung Jemaat nomor 304 ayat 1 kita nyanyikan. Azrael Jefians Palpiali, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya anak ini tidak malu untuk mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhannya, dan kiranya ia tetap berada pada jalan Yesus sampai akhir hidupnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat nomor 304 ayat yang keempat. Berdoa syukur. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar, yang telah memilih dan memasukkan anak ini, Azrael Jefians Palpiali, dalam persekutuan umat-Mu. Kami mohon
Biarlah Roh Kudus menyertai anak ini, agar ia dapat terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu dan menjadi orang percaya yang taat kepadamu ya Tuhan. Berilah hikmat dan kekuatan kepada orang tuanya dan para saksi, supaya mereka sanggup menggenapi janjinya. Dan ajarlah kami selaku jemaat untuk mengerti tanggung jawab kami sebagai persekutuan dalam proses pembinaan dan pendewasaan iman dari semua anak di dalam seluruh persekutuan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian melalui duet Cynthia dan Katres.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Sambil mempersiapkan persembahan syukur kita, dengarkanlah anjuran ini. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakanlah hal itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari. Sambil memberikan persembahan syukur, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 367 dan 439. Ada
Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pujian kepada Tuhan dari solois Saudara Meano Nicholas. Selamat pagi jemaat, Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki minggu-minggu sengsara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there is no way to measure what you laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, traveled on the road. You took the fall and taught me above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all world has ever known, above all wealth and traces of earth, there's no way to measure what you are.
Terima kasih untuk seluruh pujian yang diberikan dari solois, duet, maupun semua saudara-saudara yang telah mempersembahkan pujian bagi Allah. Tuhan memberkati semua kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita berdoa syafaat, bagi saudara-saudari anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus pada hari Jumat 18 April 2025 mendatang, dipersilahkan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat pertanyaan ini. Yang pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Yang kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa kita, maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Yang ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak terhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana yang patut disambut dengan hati yang beriman? Yang keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas, sesuai dengan panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman, untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus, agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan memberkati seluruh ibu bapak. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat, dan doa ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami serta Roh Kudus. Kami bersyukur atas perkenaan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh hadir sebagai satu persekutuan yang beribadah di dalam minggu sengsara ke-7 ini, dalam menyongsong perayaan dan pelaksanaan Pekan Suci, di mana bersama-sama kami akan merayakan perayaan Jumat Agung dan perayaan Paskah, di mana kami sebagai orang-orang beriman mengaku dan menyatakan bahwa seluruh perayaan ini membantu kami untuk menghayati dan memaknai salib yang Yesus pikul, maupun kami sebagai pengikut-pengikut Kristus untuk menyatakan diri sebagai pengikut-pengikut yang setia, yang tidak lari dari seluruh panggilan-panggilan kami, taat, setia, dan tabah menjalani setiap panggilan kami, dan tidak menghindari semua penderitaan sebagai konsekuensi dari panggilan kami, dan terus bekerja dengan aktif untuk menyatakan kasih dan keselamatan yang Tuhan berikan lewat Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, biarlah semua yang telah kami dengar dan telah kami nyatakan dalam semua kehidupan, dalam peribadahan dan yang kami jalani di hari ini, kiranya Tuhan memberkati agar memampukan kami, baik selaku orang tua, suami istri dalam kehidupan rumah tangga, saudara bersaudara dalam kehidupan keluarga besar, sebagai pegawai di dalam kantor-kantor pemerintahan, sebagai anak-anak yang bertumbuh, anak-anak di dalam kehidupan orang tua, sebagai satu persekutuan, sebagai orang-orang yang bekerja dalam usaha-usaha mandiri, kami yang ada di mana saja Tuhan, dengan semua latar belakang hidup kami yang berbeda, dengan semua kehidupan-kehidupan kami dalam pergumulan dan seluruh kehidupan persoalan permasalahan kami, dalam kehidupan yang kami jalani dengan penuh sukacita, kami dimampukan oleh Tuhan, sehingga kami tetap menyatakan seluruh kasih Allah itu. Berkati setiap tugas tanggung jawab yang kami laksanakan,
dari suami kepada istri, istri kepada suami dalam kehidupan rumah tangga kami. Dari ayah dan ibu selaku orang tua kepada anak-anak kami maupun anak-anak kami kepada orang tua. Berkati seluruh anak-anak kami, mulai dari bayi yang ada di dalam kandungan sampai anak-anak kami, para balita yang tumbuh dan berkembang di dalam setiap pertumbuhan mereka. Anak-anak kami yang bersekolah di jenjang-jenjang pendidikan mereka, di semua jenjang-jenjang yang mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti ujian-ujian, maupun anak-anak kami yang telah menyelesaikan ujian, yang terus merancangkan dan merencanakan kelanjutan studi-studi mereka di mana saja mereka berada, maupun anak-anak kami, para pemuda-pemudi di tingkat-tingkat perguruan tinggi yang ada di Ambon, di Maluku maupun di luar Maluku, di mana saja Tuhan. Sehingga mereka terus merancangkan seluruh perjalanan kehidupan masa depan mereka yang penuh dengan seluruh prestasi-prestasi yang membanggakan. Karena itu Tuhan, jauhkanlah mereka dari pergaulan-pergaulan yang menyesatkan, dan biarlah mereka mampu menyosong seluruh kehidupan masa depan mereka. Mereka menjadi calon-calon anak-anak yang sebagai generasi emas yang memberikan kebanggaan bagi kehidupan keluarga maupun kehidupan bermasyarakat, gereja, berbangsa dan bernegara. Bapa di sorga, berkati setiap kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan persekutuan kami, di mana kami hidup di dalam persekutuan yang terus saling mendukung satu dengan yang lain, tanpa memandang bulu, tetapi terus mendukung dalam kesetiaan, ketaatan dan cinta kasih kami. Kami mampu menunjukkan ketaatan, ketabahan, kesetiaan sebagai seorang hamba di dalam setiap tanggung jawab yang kami jalani dalam kehidupan keluarga-keluarga. Berkati juga kami, para orang tua tunggal, ayah tunggal, ibu tunggal, di dalam seluruh usaha-usaha kami membesarkan anak-anak kami. Berkati semua kami yang ada sebagai orang-orang yang berkebutuhan khusus, baik secara fisik maupun mental. Berkati kami yang adalah para janda dan duda. Berkati kami semua, para warga gereja senior, orang-orang tua kekasih kami yang hidup di usia mereka yang telah lanjut dalam masa-masa pensiun mereka. Mereka tetap hidup dalam kebahagiaan, mereka tetap hidup dalam sukacita, menjadi sombar dan terang bagi seluruh kehidupan anak-anak, menantu, cucu, dalam kehidupan keluarga besar mereka. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bergereja, dalam seluruh usia-usia mereka yang mereka jalani, mereka terbatas di dalam setiap fisik yang mereka jalankan oleh karena kesehatan, usia yang telah lanjut, tetapi usia panjang umur menjadi kesaksian kami belajar tentang kasih Tuhan yang besar dalam setiap pengalaman hidup mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan keluarga-keluarga kami. Kami serahkan setiap pekerjaan-pekerjaan kami yang Tuhan berikan kepada kami dalam tugas tanggung jawab kami. Kami yang bekerja di dinas-dinas, kami yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, kami yang bekerja di lembaga-lembaga pendidikan, kami yang bekerja di lembaga-lembaga gereja, kami yang bekerja di perusahaan-perusahaan, kami yang bekerja dengan tugas tanggung jawab mandiri kami. Kami yang bekerja dari rumah, kami yang mengusahakan seluruh usaha-usaha pribadi kami yang adalah karyawan swasta, kami yang bekerja untuk memberikan jasa-jasa kami yang bekerja di bidang pertanian, sebagai petani, kami sebagai nelayan, semua kami dengan tugas tanggung jawab kami. Tuhan berkati kami agar setiap kaki kami yang melangkah menuju tempat-tempat kerja kami melangkah dengan matap. Semua tangan yang bekerja untuk mengusahakan semua yang diberikan kepada kami bekerja dengan sungguh-sungguh agar peluh keringat kami adalah peluh keringat kebahagiaan, sehingga kami mampu menopang setiap kehidupan ekonomi rumah tangga kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami taruh seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan para anggota-anggota di gereja yang sedang menjalani sakramen yang telah menjalani setiap peribadahan sidih mereka untuk diaktakan sebagai pengikut-pengikut Kristus.
Tuhan berkati setiap anak-anak kami yang berdiri untuk mengaku iman mereka. 836 anak sidi di Klasis Kota Ambon. Berkati setiap anak-anak kami yang juga di seluruh Maluku dan Maluku Utara, 13.900 lebih. Semua anak-anak kami yang dididik di dalam seluruh pendidikan katekisasi, yang bersama-sama dengan orang tua dan orang tua baptis, menyerahkan mereka untuk bersama-sama mendorong mereka mengaku iman percaya mereka. Tuhan berkati agar setiap kehidupan mereka tidak selesai hanya sampai pada perayaan-perayaan sidi saja, tetapi mereka menyatakan iman yang sesungguhnya di luar gedung-gedung gereja, agar mereka hidup dengan pengakuan tersebut dan selalu memegang teguh setiap pengakuan-pengakuan mereka. Ya Allah Bapa di sorga, kami serahkan semua kehidupan anak-anak kami. Kami juga mendoakan ya Tuhan seluruh pelayanan baptisan kudus yang telah dilaksanakan bagi anak kekasih. Biarlah Engkau memampukan para orang tua dan saksi yang telah menjawab setiap pertanyaan yang diberikan dan mampu dengan teguh menyatakan seluruh jawaban-jawaban mereka dalam mendidik dan membesarkan anak kekasih dalam iman dan pengenalan akan Yesus Kristus. Begitupun kami selaku sebagai satu persekutuan jemaat membesarkan semua anak-anak yang dipercaya di dalam persekutuan ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk para persiapan kami untuk menghadapi perjamuan kudus pada tanggal 18 April. Biarlah kami dimampukan untuk menyiapkan seluruh hidup kami, agar pada saatnya ketika kami masuk di dalam perjamuan kudus, kami dilayakkan oleh Tuhan untuk bersama-sama hadir sebagai satu persekutuan. Nyatakanlah seluruh jawaban dan persiapan kami, dan jauhkanlah kami dari segala macam persoalan-persoalan yang ada. Ya Allah Bapa di sorga, mampukanlah kami untuk menghayati dan memaknai seluruh hidup kami di minggu sengsara yang ke-7, memasuki dan mempersiapkan hidup di dalam memasuki pekan suci, perayaan perjamuan kudus dan perayaan Paskah. Agar kami melihat seluruh perayaan ini sebagai perayaan iman kami dalam liturgi kehidupan kami, yang tidak hanya sesaat atau perayaan setiap tahun, tetapi perayaan hidup kami untuk selalu ada di dalam ketaatan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ya Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan semua para pimpinan Klasis Kota Ambon, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, yang dengan semua tugas tanggung jawab mereka, para pelayan-pelayan Tuhan di seluruh jemaat di Klasis Kota Ambon, dengan tugas tanggung jawab, dengan semua pengutusan-pengutusan yang Tuhan berikan kepada mereka, bersama dengan kehidupan keluarga mereka dan semua para pelayan-pelayan yang mengabdi dan melayani Tuhan di Klasis Kota Ambon. Bahkan Tuhan, kami berdoa bagi seluruh pimpinan Gereja Protestan Maluku, untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Maluku dan Maluku Utara. Semua kami di dalam tugas tanggung jawab kami, Tuhan memberkati kami di tengah-tengah seluruh hidup dunia yang tidak menentu, keputusan-keputusan yang berimbas kepada seluruh kehidupan keluarga, gereja, bangsa dan negara. Mampukanlah kami untuk melihat ini sebagai sebuah peluang untuk menyatakan kasih Allah yang lebih besar. Kami taruh setiap para pemimpin-pemimpin gereja dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab, para majelis pekerja harian Sinode Gereja Protestan Maluku, para pelayan di Maluku maupun Maluku Utara, mereka yang Tuhan utus untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di kebun anggur. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua kami yang melayani di hari ini, para majelis bertugas dari Jemaat Sinar Kasih Polri maupun Jemaat Ora et Labora. Semua kami yang ada sebagai pelayan-pelayan Kristus, para tenaga multimedia, pemain instrumen, singers, kolektan, tuagama, pelayan-pelayan yang bertugas di dalam setiap
tim-tim yang ada untuk mempersiapkan peribadahan ini. Tuhan memberkati, bahkan anak-anak yang membawa salib, yang terlibat di dalam setiap peribadahan ini, dan semua orang yang mempersembahkan pujian, dan kami semua. Kami yakin Tuhan akan selalu memberkati kami dengan seluruh tugas tanggung jawab kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan setiap kehidupan pemerintahan kami. Anak-anak Tuhan maupun orang-orang yang Tuhan utus untuk duduk di setiap tangkup-tangkup pimpinan, di tingkat yang paling tertinggi, di Provinsi Maluku bahkan di Kota Ambon. Semua yang Tuhan pakai untuk mengatur setiap jalannya pemerintahan, sampai di linit-linit yang paling kecil, di tingkat-tingkat kelurahan maupun seluruh kepala-kepala RT. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, agar seluruh kehidupan, keamanan, kesejahteraan, dan seluruh kehidupan bermasyarakat kami selalu ada di dalam kasih dan lawatan Allah yang besar. Sambil kami berdoa, kami mengingat jemaat-jemaat kami, saudara-saudara kami yang ada di Masihulan, semua mereka yang menjadi korban konflik, mereka yang terus bertahan di pengungsian-pengungsian, semua saudara-saudara kami di mana saja yang berkonflik oleh karena tapal-tapal batas tanah adat. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menolong mereka, Tuhan akan selalu menjaga mereka, Tuhan memberikan kekuatan agar mereka mampu melihat dengan iman setiap pergumulan yang mereka jalani. Ya Allah Bapa di sorga, ajarkanlah kami untuk saling bahu-membahu, menopang dan membantu semua saudara-saudara kami yang adalah korban konflik di mana saja. Kasih Allah yang besar memampukan kami untuk menjadi saudara-saudara yang selalu mau mengulurkan tangan, menopang semua orang-orang kekasih kami. Ya Allah Bapa di sorga, ini semua doa dan sembahyang kami. Kami taruh hidup kami dalam iman kami dan doa ini. Dan kami menyatukan hati sambil kami mengucapkan doa yang Yesus ajarkan kepada murid-murid secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369B ayat 1 dan 2.
Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umat-Nya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi damai sejahtera. Jemaat dipersilakan duduk untuk berdoa syukur. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Shalom. Untuk lagu jabat tangan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 376.